Halo anak-anak, kita kembali lagi untuk belajar hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mendengarkan sebuah pujian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kiranya Engkau memberkati kami, supaya pembelajaran kami hari ini benar-benar terpatri dalam kehidupan kami. Ajar kami melakukannya dan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manusia yang diampuni dan mengampuni. Tujuan pembelajaran adalah pentingnya mengampuni dan diampuni. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah apa hubungan pengampunan dan berkat Tuhan. Nats yang menjadi pedoman kita untuk belajar hari ini berdasarkan Mazmur 119 ayat 170. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diampuni dan mengampuni. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, diampuni artinya menerima ampun, dimaafkan. Sedangkan mengampuni artinya memberi ampun atau memaafkan kesalahan seseorang. Pengampunan dosa adalah tema utama segala berita yang tertulis dalam Alkitab kita, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab dari mulanya manusia pertama yang seharusnya hidup
dan tidak mengalami kematian, mereka telah melanggar perintah Allah. Manusia sebenarnya tidak diciptakan untuk mati. Pemberontakannya terhadap Allah itulah yang menjadikannya budak kefanaan, dan ia pun mewariskan keadaan ini kepada seluruh keturunannya, umat manusia. Roma 8 ayat 20-22. Perbudakan kepada kefanaan ini adalah akibat dari dosa atau pelanggaran yang dimulai dari Adam, manusia pertama. Namun demikian, berita keselamatan, yaitu pengampunan atas dosa, sudah diberitakan Allah sejak dari semulanya, yaitu dalam Kejadian 3 ayat 15. Sabda yang dicatat dalam Kejadian 3 ayat 15 adalah janji Allah yang pertama, yaitu kabar baik, yaitu Injil yang diberikan setelah dosa Adam dan Hawa yang pertama, yaitu memakan buah terlarang di Taman Eden. Bapak Gereja Irenaeus menyebut Kejadian 3 ayat 15 sebagai Injil yang pertama atau kabar baik yang pertama. Pengampunan Allah terhadap manusia yang berdosa merupakan prakarsa Allah sendiri. Allah mengetahui bahwa manusia yang berdosa tidak mungkin menyelamatkan dirinya. Allah yang terlebih dahulu berprakarsa mengampuni manusia. Hal ini senada dengan yang disampaikan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Pengampunannya telah memulihkan kembali hubungan yang telah rusak antara Allah dan manusia. Manusia sebagai pihak yang telah diampuni memperoleh berkat dalam kehidupan. Bilangan 14 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Selaras dengan hal itu, Yesus menegaskan bahwa syarat untuk memperoleh pengampunan adalah mau mengampuni. Kesaksian Injil, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayat 37. Mengampuni dan diampuni memiliki hubungan yang erat. Maka pengampunan dari Allah tidak boleh berhenti pada satu orang saja, melainkan selalu diteruskan kepada orang lain dan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, pengampunan Kristiani mengajak orang beriman untuk mengampuni diri sendiri, sesama, dan alam sekitarnya. Rasul Petrus
bertanya, sampai sejauh mana pengampunan itu harus diberikan? Apabila orang itu melakukan kesalahan terus menerus sampai 7 kali kah? Rasul Petrus menganggap ini lebih baik dari tradisi Yahudi. Dalam Taurat juga ditetapkan peraturan pembalasan yang setimpal, dapat dibaca dalam Keluaran 21 ayat 24, Matius 5 ayat 38. Sangkanya pengampunan sebanyak 7 kali sudah hebat dan cukup. Angka 7 adalah angka favorit dalam Alkitab. Dalam pemahaman orang Yahudi, melambangkan perjanjian kekudusan dan pengudusan. Angka 7 menandakan kesempurnaan. Tindakan pendamaian dan pentahiran diselesaikan dengan 7 kali percikan. Pengukuhan Sabat Yahudi termasuk tahun Sabat dan tahun Yobel berdasarkan perhitungan angka 7. Angka 7 adalah angka sempurna. Namun Tuhan Yesus mengangkat permasalahan itu melampaui perhitungan praktis dengan mengatakan 70 kali 7 kali. Ia mengoreksi apa yang dikatakan Petrus. Namun jumlah ini sebaiknya tidak diartikan secara harafiah, yaitu 490 kali. Maksud Tuhan Yesus adalah bahwa murid Tuhan tidak mempunyai hak menentukan batas untuk mengampuni. Hal ini selaras dengan apa yang pernah dikatakan Yesus dalam doa yang diajarkan tentang pengampunan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain, kesediaan Allah mengampuni kita tergantung pada kesediaan kita mengampuni orang lain. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Matius 6 ayat 14 sampai ayat 15. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal ini. Manusia yang telah diampuni dan diselamatkan seharusnya hidup seturut dengan firman Tuhan. Melalui kasih Tuhan, manusia yang telah diselamatkan dari maut harusnya hidup berselaras dengan firman Tuhan. Doa Bapa kami ini merupakan salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Matius 6 ayat yang ke-12. Doa ini menjelaskan betapa pentingnya kesediaan mengampuni kesalahan tiap orang dan memperoleh pengampunan dari Allah. Kerelaan untuk mengampuni kesalahan sesama
membuat Allah juga rela memberi ampunan atas dosa-dosa kita. Oleh karena itu, permohonan ampun atas dosa-dosa itu senantiasa dibarengi dengan usaha terus-menerus untuk mengampuni kesalahan orang lain. Mengampuni yang diberikan oleh Tuhan karena Bapa di sorga adalah pribadi yang suci dan kudus. Jadi dia bukanlah pribadi yang suka dengan dosa. Karena itulah kita harus mengakui setiap kesalahan kita di hadapannya. Karena kesalahan diartikan sebagai utang atau dosa. Jadi setiap kesalahan yang kita lakukan terhadap diri sendiri dan orang lain adalah tindakan melawan Allah. Karena kasih Tuhan, kita dinyatakan mendapat pengampunan kembali. Dan untuk itulah kita harus mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan. Tujuan utama kita untuk mencari pertumbuhan rohani adalah menjadi serupa dengan Yesus. Tuhan memberikan pengampunan kepada siapapun yang meminta kepadanya. Dan saat kita meminta ampun kepada Tuhan, maka hal serupa juga harus kita lakukan kepada orang lain. Saat disakiti, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang lain daripada menyimpannya hanya membuat penyakit di dalam tubuh kita. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kiranya kalian dapat memetik makna dari pembelajaran hari ini. Siapkan waktumu untuk saat teduh sebentar. Berdoalah untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah Bu Teni kirim di Google Classroom. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.